Nah, untuk makluman tuan-tuan, apabila kita sudah terlanjur berbincang berkenaan dengan wajah nih, ada ramai kalangan ulama terdahulu yang mentafwid kalimat tiga kalimat nih, yaitu wajah Allah, yad Allah, dan ain Allah subhanahu. Ain itu adalah secara lughah maknanya mata. Mereka mengatakan tiga perkara ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala, justru kita kena terima dan kita tafwid. Apa makna tafwid? Maknanya kita tetapkan lafaz tersebut sebagai sifat Allah, tapi tak boleh kita katakan wajah adalah anggota tubuh. Yad adalah tangan sebagai peralatan anggota tubuh Allah Subhanahu wa taala, dan mata adalah alat untuk Allah melihat. Kita tak kata macam itu. Kita isbat lafaz ini karena disebut dalam Al-Qur'an, akan tapi tak boleh kita isbat maknanya sebagai satu anggota tubuh ataupun bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya dikekalkan dalam lafaz asalnya. Tak boleh diterjemah. Kalau kita tafwid maknanya adalah kita tetapkan yad. Tak boleh kita terjemahkan kepada tangan. Justru ada beberapa saat yang lepas kan, ada orang menerjemahkan buku Imam Az-Zahabi dengan lafaz isbatul yad, dia terjemahkan menetapkan tangan bagi Allah. Kalau tafwid tak boleh diterjemahkan. Sebab kalau kita terjemahkan tangan, dia memberikan gambaran bahwa dia adalah anggota tubuh tertentu daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan anggota tubuh. Kita hanya sebut lafaznya, maknanya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ulama terdahulu termasuk kalangan Asy'ariyah terdahulu macam Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri, lalu Al-Baqillani, kemudian Al-Khattabi, Ibn Furak, Al-Baihaqi. Mereka mengatakan, ya, ini adalah bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat namanya wajah, Allah punya sifat namanya yad, Allah punya sifat namanya ain, tapi bukan anggota tubuh, bukan peralatan, bukan bagian daripada daripada zat. Mereka hanya mengatakan kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan, tapi makna kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun pendekatan itu kemudian kebanyakan ulama Asy'ariyah belakangan berpandangan bahwa tiga-tiga ini mesti ditakwil juga agar menghindari kekeliruan. Sebab ramai orang yang apabila mengatakan saya isbat wajah bagi Allah, orang jahil akan membayangkan maknanya ada anggota tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya isbat yad bagi Allah, yad itu maknanya tangan, maknanya kita isbat anggota tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengelirukan orang yang awam yang tidak teliti dan tidak mengetahui mazhab tafwid macam mana. Justru ramai ulama yang kemudian macam Imam Al-Haramain, Al-Ghazali dan lain sebagainya, mereka mengatakan kita kena takwil. Dan kita jelaskan juga walaupun kalangan terdahulu Asy'ariyah mereka mengisbat perkara tersebut sebagai sifat. Ini saya perlu sebutkan sebab ramai kalangan tertentu yang tidak tahu bahwa tiga perkara ini sebenarnya ada yang mentafwidnya di kalangan Asy'ariyah. Dan mereka ingat apabila tiga sifat ini ditafwid oleh Asy'ariyah, bermakna semua ayat sifat, semua hadis sifat kena ditafwid. Tiga ini saja yang kena ditafwid. Sedangkan semua hadis-hadis sifat yang lain mereka ditafsirkan mengikut siyak dan makna masing-masing yang berbeza.